Halo semua, balik lagi di Redmi Note Series. Di video kali ini saya akan membahas salah satu HP mid-range tahun kemarin yang paling recommended untuk para gamers, yaitu Poco F4. Poco F4 adalah penerus dari Poco F3 yang pada tahun sebelumnya juga menjadi HP mid-range yang paling recommended. Ya, meskipun untuk Poco F4 itu sebenarnya nggak terlalu signifikan ya upgrade-nya, tetapi tetap aja masih bisa dibilang ada peningkatan. Nggak bisa dipungkiri untuk seri Poco yang paling ditunggu itu cuma ada dua, yaitu Poco X series dan Poco F series. Kalau Poco M series itu kadang nggak sesuai ekspektasi lah. Nah, untuk Poco F series biasanya dijual di rentang harga mulai dari 5 jutaan dan memiliki nilai jual yaitu spek maksimal dengan harga yang minimal. Saya nggak bisa bilang murah karena harga 5 jutaan bagi sebagian orang masih belum tergolong murah. Nah, untuk spesifikasi singkat Poco F4 unit saya ini adalah sebagai berikut. Untuk HP harga 5 jutaan, sekilas memang desain Poco F4 ini termasuk agak pasaran dikit ya. Ya, bukan dalam artian desainnya jelek, lumayan ganteng dengan warna silver dengan finishing matte-nya. Tombol-tombolnya enak buat dipencet, tombol powernya nyatu sama fingerprint yang udah akurat. Di atas ada speaker infrared blaster, di bawah ada speaker dan port USB Type-C, jadi ini udah nggak ada jack audio lagi. Cuman kalau untuk ergonomis di tangan agak kurang aja sih, karena bodinya ini yang mengotak dan nggak menyesuaikan dengan bentuk tangan kita. Lanjut ke bagian layar, wah ini sih udah spek flagship banget ya. Apa yang kalian mau semua ada di sini. Full HD, 120Hz AMOLED HDR10, 10-bit color dan sebagainya itu ada semua. Touch responnya juga mantap, untuk tingkat kecerahan bisa maksimal di 1100 nits, jadi nggak ada masalah kalau misalkan kalian pakai di luar ruangan dengan cahaya yang terang. Cuma satu aja sih keluhan saya di bagian layar, yaitu auto brightness-nya ini agak kurang konsisten ya, dan cenderung agak agresif dalam menurunkan kecerahan layar. Kalau ini sih harusnya bisa diperbaiki melalui update ke depannya. Lanjut ke bagian speakernya, ini udah dual speaker. Kalau menurut saya sih kualitas suaranya cukup aja ya, nggak sampai wow banget. Meskipun ada embel-embel Dolby-nya, ini bassnya kurang, tapi ya tadi cukup aja lah kalau menurut saya. Lanjut ke kamera, pakai setup triple kamera sebagai berikut. Nah, menurut saya untuk hasilnya ini udah cukup sesuai dengan range harganya. Pencahayaan cukup, udah pasti hasil memuaskan, dynamic range juga luas. Tone warna cenderung natural, nggak terlalu oversaturated, dan untuk kondisi cukup cahaya masih bisa diandalkan kok. Bahkan untuk malam hari dengan cahaya yang seadanya juga masih oke menurut saya karena ada OIS yang lumayan ngebantu juga. Meskipun untuk foto malam hari, tangan kalian harus stabil ya. Saran saya, kalian install aja Google Camera sebagai aplikasi kamera kedua karena dapat meningkatkan hasilnya. Lanjut ke performa gaming. Dengan chipset flagship Snapdragon 870, tentunya semua game di Play Store dapat dijalankan dengan settingan high hingga ultra. Khusus untuk Genshin Impact, saya saranin kalian main aja di settingan medium high 60 fps untuk mendapatkan gameplay yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Karena dalam penggunaan gaming jangka panjang, HP ini bakalan kerasa lumayan panas, jadi saya sarankan untuk kalian pakai cooler atau sekalian ditambahkan padnya ini aja deh. Saya nggak akan bahas game-game di Play Store karena itu semua udah pasti lancar. Di sini saya akan mengetes game yang lebih berat menggunakan emulator, yaitu Either Isaac 2 untuk emulator PS2 dan Ignis untuk emulator Nintendo Switch. Untuk game PS2 yang saya tes ada Burnout Takedown 3, Basara 2 Heroes, dan God of War 2. Dan semuanya dapat berjalan dengan sangat lancar, ya kalaupun ada lag itu nggak ganggu sama sekali ya.
Ya maklum lah, HyperX 2 itu termasuk emulator yang sangat optimize. Mungkin kalian tinggal sesuaikan aja di beberapa game yang kompetitif untuk menurunkan resolution scale-nya. Lanjut ke emulator paling berat yang pernah saya coba di Android, yaitu Agnes. Berhubung emulator ini masih jauh dari kata sempurna, jadi ya memang udah wajar banget kalau nggak semua game itu bakal lancar. Mario Odyssey cukup lancar, tapi di beberapa stage dia bisa drop parah ke 10-an fps. Sekali lagi, kalau misalkan HP-nya panas banget. Need for Speed Hot Pursuit Remaster ini bisa stabil banget ya, di 28-30-an fps dia sangat playable. Pokemon Let's Go Pikachu di 20-an fps ya masih playable lah. Dan kalau udah fighting ini Pokemonnya udah termasuk lancar sih. Nah untuk game dengan kapasitas kecil atau indie saya rasa akan nggak terlalu nge-lag. Tapi untuk game-game first party ini lumayan bikin nge-lag loh. Semoga aja kedepannya makin optimal untuk emulatornya. Ya secara Switch ini masih tergolong konsol yang baru, belum lama gitu ya. Jadi update gamenya ya masih wajar lah kalau belum menemukan racikan yang pas. Oh ya, kalian juga bisa lihat di web Agnes terkait game compatibility-nya atau game-game yang bisa lancar dijalankan di Agnes-nya. Overall untuk performa gaming saya puas banget sih dengan rentang harganya. Khususnya untuk game-game di Play Store saat ini karena udah pasti bisa dimainkan ya. Ya keluhannya mungkin cuma di suhunya aja sih. Kesimpulannya adalah Poco F4 adalah HP yang mantap untuk mengarungi 2023 bahkan hingga 2 tahun ke depan kalau misalkan nggak ada bug software. Dengan harga segitu kalian udah dapat spek mantap, layar oke, kamera bagus, dan produktivitas yang udah pastinya lancar banget deh. Mungkin kalau mau disebutin kelemahannya ya kalian udah pasti tau lah ya. Kelemahan dari HP-HP Xiaomi yaitu MIUI-nya. Tapi bagi kalian yang udah biasa dengan MIUI, artinya HP ini ya cocok banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.